oleh sebab itu saudara ini harus semua berangkulan, harus saling asuh, harus saling membantu, harus saling mensupport, harus saling mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tema kita pada saat ini adalah merajut cinta di bulan Ramadan. Ada falsafah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka cinta itulah yang ada dalam hati. Kalau sudah dengan cinta, maka semua indah, semua bahagia, semua tenang, dan juga sabar, ikhlas dalam menghadapi kehidupan ini. Masyiral muslimin rahimakumullah, setiap kita mau melakukan pekerjaan, melakukan perbuatan, melakukan apa saja, termasuk membaca Al-Quran, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itulah rasa cinta Allah kepada kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kalau kita lihat ada sebuah kisah seorang wanita pendosa, wanita penjina, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena wanita itu memberikan air, mengambil air dari sumur untuk seekor anjing yang sedang kehausan. Membantu anjing saja sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, yang artinya lakukanlah kebaikan, tebarkanlah kasih sayang di muka bumi kepada siapapun, niscaya insya Allah akan dikasihi oleh yang ada di langit. Nah, ini luar biasa hadis ini. Maka oleh sebab itu tema hari ini adalah terkait dengan cinta dan kasih sayang di bulan Ramadan ini. Yang pertama, bagaimana menumbuhkan cinta itu? Satu adalah merasa berkeluarga, merasa bersaudara, merasa senasib dan sepenanggungan. Maka kalau sudah merasa keluarga, merasa bersaudara, bawaannya mudah memaafkan, mudah menasehati, mudah memberitahu, dan tidak cepat patah hati, tidak cepat sakit hati. Maka oleh sebab itu, semua harus dianggap keluarga dan saudara. Mudah juga untuk memberi, membantu, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka aman, tenang, dan tentram hidup ini. Saudara itu dibagi juga. Ada saudara seiman, ada saudara sekemanusiaan, sebangsa dan setanah air. Nah, maka oleh sebab itu saudara ini harus semua berangkulan, harus saling asuh, harus saling membantu, harus saling mensupport, harus saling mendoakan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang dolim? Nah, kalau sudah keluar penista terhadap agama, baru kita lawan. Tapi semua kalau tidak itu ya kita rangkul semua. Lakum dinukum waliyadin. Ya, masing-masing. Masyiral muslimin rahimakumullah. Nah, maka oleh sebab itu yang harus ditumbuhkan. Yang kedua adalah kita harus meraba empati kita. Empati kita harus ditumbuhkan. Meraba derita tetangga kita, meraba derita saudara kita, meraba derita masyarakat kita. Apalagi kita misalnya jadi orang yang diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bisa membantu saudara-saudara kita. Bagaimana mereka yang kesulitan, mereka yang kehausan, mereka yang kelaparan, mereka yang sakit. Nah, itu yang harus kita tumbuhkan empati kita. Sehingga kita akan membantu, menolong, dan juga melindungi mereka semua. Ini berlaku untuk semua. Yang ketiga adalah
bagaimana kita selalu mengingat kebaikan dari para pendahulu kita, dari orang tua kita, dari guru-guru kita, dari yang ada saat ini, yang mana diantaranya seperti kepada Rasulullah. Kita betul-betul bagaimana selalu menumbuhkan rasa terima kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah yang bagaimana menuntun yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang, dan Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Terus juga kepada para pahlawan, para syuhada yang berjuang memerdekakan republik ini, cita-citanya, harapannya, ya kita harus laksanakan di muka bumi ini, di Indonesia ini. Supaya apa? Supaya apa yang dicita-citakan memerdekakan Indonesia betul-betul kita bisa teruskan. Jangan sampai kita malah merusak, malah kita ikut destruktif terhadap bangsa dan negara ini. Kepada guru-guru kita yang telah memberikan ilmu kita, bekal kita, dan kepada orang tua kita, ibu kita yang mengandung, melahirkan kita, menjagai, dan juga memberikan nafkah kepada kita, memberikan kebutuhan kita untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan juga untuk pertumbuhan kita. Dan juga kepada handai tolan kita yang membantu kita. Yang keempat adalah kita harus bisa bersedekah, memberikan bantuan kepada kaum duafa, fuqara wal masakin, di mana rezeki kita ada hak-hak mereka. Dan juga kita memberikan hadiah kepada tetangga kita, kepada handai tolan, kepada guru-guru kita, di mana hadiah ini adalah bentuk rasa terima kasih, rasa cinta kita kepada semua yang ada, yang telah bersama-sama kita untuk melakukan perjuangan. Yang terakhir adalah silaturahim. Silaturahim ini harus terus dijaga. Silaturahim ini adalah bentuk agar terus mempererat tali persaudaraan. Silaturahim ini tiada lain adalah bentuk cara kita untuk berjumpa, saling asah, asih, dan asuh. Silaturahim dalam masa COVID ini bisa dilakukan melalui Zoom, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui medsos, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya sendiri terutama dan untuk kita semua. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.